Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Sotoni-chan. Jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan part 3 dari anime Sukakumo no Senju Kenja. Namun sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoni-chan. Pun pergi. 行こう。みんなまたねー。行ってきます。バイバーイ。冒険 Di part sebelumnya, Matias bersama rekannya akan pergi ke dungeon yang berada di luar ibu kota kerajaan, yaitu Melkia Dungeon. Saat mereka melakukan perjalanan, Luri memberitahu Matias kalau di atas dungeon tersebut telah dibangun sebuah kota, yang mana setelah mendengarkan itu Matias terkejut karena dulunya tidak ada orang yang akan melakukan di tempat yang berbahaya seperti itu. Lalu Luri mencari jalan aman yang terhindar dari sebuah hutan, karena hutan tersebut dihuni banyak monster yang pintar dan kuat. Namun karena itu semakin membuat Matias penasaran, yang mana pada akhirnya mereka melewati hutan tersebut. Sesampainya di hutan itu mereka belum menemukan seekor pun monster di sana, yang kemudian Matias memutuskan untuk mencari monster di sana, yang sementara itu rekannya disuruh untuk istirahat. Lalu Matias pun bertarung dan mengalahkan monster yang ada di sana. Dirasa istirahatnya sudah cukup, mereka melanjutkan perjalanannya hinggalah mereka tiba di kota Melkia Dungeon. Saat berada di kota tersebut, terlihat isi kota tersebut begitu suram. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke guild petualang terlebih dahulu untuk meminta izin masuk ke dalam dungeon. Namun wanita penjaga guild melarang mereka untuk melakukannya, karena izin masuk dungeon harus diberikan oleh pemimpin kota itu secara langsung. Dan wanita itu memberitahukan kalau selama mereka berada di kota Melkia, mereka harus menuruti semua kemampuan pemimpin kota. Dalam artian Matias dan rekannya harus menjadi budak terlebih dahulu agar mendapatkan izin tersebut. Dan biasanya pemimpin kota meminta untuk eksplorasi dungeon dan berburu monster. Setelah mendengarkan itu, Matias pun meminta 4 surat izin. Tak lama dari itu tiba-tiba datang seorang wanita yang menanyakan kepada semua orang yang ada di dalam guild apakah ada yang bisa menggunakan sihir penyembuh, yang kemudian Matias mengajukan dirinya. Kemudian Matias diantar ke sebuah gereja yang dimana di sana terdapat banyak sekali para petualang yang terluka. Singkat cerita, Matias yang dibantu oleh rekannya dan para medis di sana berhasil menyembuhkan para petualang tersebut. Setelah itu Matias bertanya kepada kepala medis kenapa pemimpin sebelumnya diganti, apakah dia sudah meninggal. Kepala medis pun menjawab kalau pemimpin sebelumnya telah tewas, namun kematiannya secara tiba-tiba saat dirinya tertidur. Cuman itu yang diketahui oleh kepala medis. Dan di sana kecurigaan pun muncul di benak Matias. Lalu Matias berencana menemui pemimpin kota itu secara langsung. Keesokan harinya, Matias dan rekannya masuk ke dalam dungeon. Setelah itu, Matias ke guild petualang, yang mana di sana Matias menyerahkan bukti bahwa Matias telah berburu monster. Setelah melihat bukti tersebut, wanita guild terkejut karena monster yang mereka kalahkan termasuk monster terkuat. Sementara itu sang pemimpin kota telah melihat laporan tentang Matias yang mengalahkan monster tersebut. Namun si wanita yang menulis laporan tersebut malah menulis bahwa Luri, Alma, dan Iris lah yang telah mengalahkan monster tersebut. Dan si wanita malah menulis bahwa Matias hanyalah penyihir biasa atau healer. Wanita guild menulis laporan itu karena kejadian tempo hari. Setelah pulang dari restoran, Matias mengetahui kalau mereka tengah dibuntuti, yang kemudian Matias memberitahukan pada rekannya lewat telepati dan mengatakan rencananya Matias. Saat para bandit itu kehilangan jejak, tiba-tiba Matias muncul di belakang mereka dengan berkata kalau mereka tengah tersesat, yang kemudian dengan sengaja Matias menyerahkan dirinya dan dijadikan sandera oleh para bandit itu. Para bandit mengira kalau Matias lah yang terlemah. はなんでそうなる。 Karena mereka mengira kalau Matias hanyalah penyihir penyembuh biasa. Kemudian Matias menyuruh Iris menumbangkan para bandit itu. 次は私の番です。素手で俺たちにかなうわけねえだろ。こいつ化け物だ。
Setelah para bandit pingsan, Matias memakai sihir pelacak pada mereka dan pendeteksi iblis juga, karena kemungkinan besar iblis terlibat di sini. Pagi harinya, Matias mendapatkan surat dari raja, yang mana raja mengutus seseorang yang bernama Eik untuk mengatakan sesuatu kepada Matias, yang mana raja menyuruh Matias untuk menahan penguasa Dokiel Melkia. Karena sebelumnya Matias telah memasang pelacak kepada para bandit penguasa itu, jadi Matias mengetahui keberadaan dari pemimpin kota itu yang berada di Monshan pinggir kota. Kemudian mereka berlima mengendap-endap ke tempat pemimpin itu berada. Di sana Matias mengetahui kalau kedatangan mereka telah ditunggu. Karena telah ketahuan, Matias pun memaksa masuk lewat pintu depan dengan banyaknya para penjaga di sana. Namun tentu saja bukan masalah besar bagi Matias, yang mana pada akhirnya mereka semua dapat dikalahkan oleh Matias hanya satu serangan saja. 討伐完了。 国王陛下のお言葉の意味が分かりました。マティアス様だけは敵に回すなと。 Kemudian Matias langsung menuju ke tempat pemimpin itu berada. Setelah berada di sana, para bandit muncul lagi dan lagi-lagi semua beres dengan cepatnya. Yang kemudian Dokiel Melkia pun ditahan. Lalu Matias menyuruh Eik untuk membawa Dokiel ke kerajaan. Sementara itu Matias masih ada urusan lain, yang mana Matias ingin mencari tahu alasan serangan mereka diketahui, karena Matias merasa iblis terlibat di sini, yang mana para iblis kemungkinan mengincar Nadinaga Dungeon. Nadinaga di sini jauh lebih besar dari ibu kota. Jika memberi sihir pada Nadinaga itu akan menyebabkan bencana di seluruh dunia, yang kemudian secara tiba-tiba terjadi gempa di sana. Matias berkata kalau iblis mulai mengganggu Nadinaga, yang mana di sana terlihat para monster bermunculan dalam jumlah yang sangat banyak menuju ke kota Melkia. Para monster itu datang karena gangguan iblis pada Nadinaga memanggil monster ke sana. Karena para monster butuh waktu 2 jam untuk ke kota Melkia, Matias bergegas menghentikan gangguan iblis pada Nadinaga. Sesampainya di tempat Nadinaga berada, Matias menyuruh Luri dan Alma untuk mengganggu persiapan iblis dan pulihkan Nadinaga. Sementara itu, Matias akan turun dan menyerang iblis. Lalu Luri mulai memulihkan Nadinaga. Sementara itu Matias telah mengalahkan beberapa monster dan bertemu dengan seekor iblis. Sebelum bertarung, Matias menyadari kalau iblis itu tengah menggunakan sihir komunikasi, yang kemudian Matias menyadap komunikasi si iblis. Dalam komunikasi mereka, si iblis dipandu untuk cara mengalahkan Matias, yang mana si iblis disuruh membunuh Matias lalu bunuh yang mengganggu Nadinaga yaitu Luri, dan berkata untuk tidak meremehkan Matias. Setelah mendengar itu, Matias jadi bersemangat bertarung. Kemudian Matias mulai menyerang. Sambil bertarung, Matias juga mendengarkan percakapan mereka, yang mana iblis itu telah mempersiapkan cara untuk melawan Matias. Karena itu Matias lumayan kesulitan melawan si iblis. 了解です。ルリー、さっきの魔法陣準備できてるか？ Setelah melewati pertarungan yang panas, keadaan pun berbalik. Matias dapat menyulitkan si iblis. Lalu si iblis yang memandu iblis itu menyuruhnya untuk menggunakan demonifikasi, yaitu teknik terakhir, yang mana setelah menggunakan teknik tersebut, iblis itu akan tewas dengan sendirinya. Karena telah diperintah, iblis itu pun melakukannya. Namun semua serangan yang dilontarkan pada Matias semuanya ditangkis oleh Matias, hingga Matias dapat memutuskan satu tangan iblis itu, yang kemudian pertarungan dimenangkan oleh Matias. Kemudian Matias mencoba untuk menemukan lokasi dari iblis yang memerintahkan si iblis tadi. Yang saat melakukannya, si iblis dapat berbicara kepada Matias dengan berkata, "Percuma saja kau melacakku." Ternyata iblis itu juga menyadap pembicaraan Matias dan Luri. Namun Matias bisa merasakan mana sihirnya yang datang dari puluhan kilometer dari Matias, yang mana tempat tersebut terdapat sebuah kota yang bernama Ilenia di area itu. Tapi itu hanyalah palsu. Lalu komunikasi mereka pun terputus. Setelah merasakan mananya, Matias berkata kalau iblis itu akan menjadi lawan yang sangat sulit nantinya. Kemudian mereka berkumpul, yang mana Matias menjelaskan kalau mereka akan mencari lokasi
lokasi dari si iblis tadi. Karena tadi Mathias sempat merekam pembicaraan si iblis yang mana masih memiliki mana dan dirinya menyimpan di sebuah batu sihir dan akan ada alat untuk melacak musuh melalui batu sihir. Kemudian mereka pun kembali ke ibu kota kerajaan. Sesampainya di ibu kota, mereka melihat kalau akademi tengah direnovasi untuk memperkuat tahanannya dari serangan iblis. Lalu Mathias menemui Edward dan memberitahukan kejadian tadi. Karena itu Mathias ingin pergi ke suatu negara lain, yaitu negara aliansi Radinia. Edward pun akan membuatkan rekomendasi untuk meminta guild di sana bekerja sama. Kemudian mereka bersiap untuk pergi. Namun sebelum mereka pergi, Edward memberi surat yang diturunkan oleh raja, yang mana surat itu surat izin melintasi perbatasan dan surat resmi memasuki aliansi Radinia. Setelahnya mereka pun pergi. Singkat cerita, mereka telah tiba di gerbang pertama kota Radinia, yang menandakan mereka segera tiba di kota Radinia. Namun di sana masalah terjadi karena alat yang mereka cari berada di area terlarang, yang mana mereka pasti tidak diperbolehkan ke sana kecuali mereka petualang peringkat A atau peringkat S. Lalu Mathias pun pergi ke guild petualang di Radinia untuk menyelesaikan tes promosi. Sesampainya di guild tersebut, Mathias pun langsung menjelaskan maksud kedatangannya, yang kemudian Mathias pun mendapatkan tes promosi. Lalu pengawas atau orang yang akan mengetes Mathias adalah petualang peringkat S langsung, yang mana petualang itu bernama Giluas. Di sana Giluas dirumorkan sebagai petualang yang belum dikalahkan oleh petualang lain. Sebelum mereka melakukan tes, Giluas berkata kepada 3 rekan Mathias bahwa mereka telah lulus dan tes pun dimulai. この程度の攻撃すごい。マティ君と互角だよ。他には強靭化と斬鉄を混ぜたような強化魔法が降る。 Di awal pertandingan Giluas unggul, namun itu tidak bertahan lama, yang mana Giluas dikalahkan oleh Mathias. 俺の本気の攻撃は Di sana Mathias berkata kalau Giluas sangat kuat, namun dirinya kurang dalam bidang sihirnya. Karena itulah yang membuat Giluas kalah. Kemudian Mathias memberi Giluas buku panduan tentang sihir. Namun ternyata Giluas ini tidak pandai mencerna isi dari buku tersebut. Setelah itu mereka bersiap untuk pergi ke area terlarang yang berada di daratan Eteles wilayah Volkia. Setelah mendengar kata Volkia, Giluas sedikit risau, yang mana dia berkata kalau kota itu terasa agak aneh karena beredar rumor suasana kota berubah akhir-akhir ini, di mana pos pemeriksaan sekitar tiba-tiba menjadi ketat, dan dirumorkan juga kalau ada partian lain yang hilang saat menuju ke sana. Setelahnya sampailah Mathias di pos pemeriksaan yang dimaksud Giluas. Lalu mereka diperiksa dan mereka diperbolehkan masuk. Namun mereka diberikan masing-masing 1 kartu untuk mereka. Setelah menerima kartu tersebut, Mathias menyadari kalau terdapat kode sihir yang tertulis di kartu mereka, yang mana itu adalah teknik pengodean yang sama dengan iblis gunakan. Mathias pun mengambil kesimpulan kalau seluruh Volkia di bawah kendali iblis. Lalu Mathias melihat 4 orang yang tengah mematai-matai mereka, yang kemungkinan mereka disewa seseorang untuk menghabisi Mathias dan rekannya sebelum memasuki kota. Kemungkinan juga mereka lah yang telah membunuh partian yang dimaksud Giluas tadi. Lalu Mathias pun berencana untuk membuat musuh mereka tertidur, karena kalau mereka bertarung akan terjadi keributan nantinya. Lalu mereka melakukan sesuai dengan rencana Mathias. Musuh yang terlihat tadi bukan hanya 4, melainkan ada banyak, yang kemudian para bandit itu menyerang Mathias. Sementara musuh fokus kepada Mathias, Alma dan Luri yang telah berada di belakang bandit mengaktifkan sebuah alat yang membuat para bandit itu pun tertidur. Namun di sana kekocakan terjadi, yang mana Alma dan Luri juga ikut terkena efek tersebut yang membuat mereka tertidur di sana. 寝てる。 Oke teman-teman, untuk part 3 dari anime Sukakumo no Senju Kenja sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya, Sotenichan pamit undur diri. Bye bye.